dari hamba Allah dari Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, bolehkah mengganti sholat yang pernah saya tinggalkan dulu saya lakukan langsung berkali-kali dalam satu waktu? Karena di tempat kerja saya untuk sholat asar tidak boleh dilakukan lebih dari 20 menit karena tidak berpapasan dengan jam istirahat. Mohon bimbingannya Buya, saya pernah meninggalkan sholat, saya ingin memperbaiki diri saya. Baik, yang pertama adalah mungkin dia punya utang sholat banyak, cuman dia mungkin cara bayarnya itu nyicil. Habis sholat zuhur sholat lagi, habis sholat maghrib sholat lagi, habis sholat isya sholat lagi. Dia punya utang 5 tahun kayaknya, itu misalnya. Lepas kebetulan asar nggak bisa 2 kali, karena apa? Harus cepat-cepat balik kerja. Yang pertama jawabannya adalah bahwasanya Anda boleh mengqadha sholat kapan saja. Orang yang ketinggalan sholat subuh tidak harus diqadha waktu subuh. Boleh diqadha waktu duha, boleh diqadha waktu zuhur, bahkan boleh diqadha waktu maghrib. Sebab bayar utang nggak usah nunggu di harinya. Saya punya utang harus saya bayar hari Selasa kemarin. Ternyata Selasa nggak punya duitnya hari Rebo. Masa nunggu Selasa lagi? Ya enggak, ya Rebo dibayarin, nggak apa-apa. Sama, Anda punya utang sholat subuh, ketiduran sholat subuh, bangun duha, ya Allah, astagfirullah, aduh punya utang subuh, bukan dibayar nanti sholat subuh, sekarang lebih cepat, lebih bagus bayar utang itu. Kemudian Anda pengen misalnya, kalau pakai begitu susah, aku pengen setiap duha langsung sholat 5 waktu, utangku kan 5 tahun, boleh, Anda langsung berulang-ulang, sampai 1000 sholat pun boleh, dalam satu waktu, boleh. Yang kedua adalah tadi hanya 20 menit, apapun bentuknya, tidak boleh Anda meninggalkan sholat. Kalau ternyata pihak kantor pun tidak memberikan waktu, maka Anda harus tetap sholat biarpun di tempat kerja. Sholat tidak harus ke musola dalam keadaan seperti itu, dan tidak harus berjamaah karena memang keadaan seperti itu. Biarpun setelah itu Anda harus berpikir, jangan kerja di tempat yang sholatnya nggak boleh. Pada akhirnya gitu, nanti awal-awal selagi Anda masih di tempat tersebut, misalnya nggak boleh sholat, nggak ada waktu, maka Anda harus sholat di tempat. Waktu jaga toko di toko, waktu jaga ini harus sholat dimanapun Anda berada. Bumi Allah suci semuanya, apalagi Anda diberi waktu 20 menit. Oh, sangat cukup dengan 20 menit. Wudhunya 5 menit, sholatnya 5 menit, 20 menit, masih sisa 10 menit. Sholat 5 menit itu sudah panjang. Sholat zuhur itu Masya Allah, hebat, bacaannya panjang-panjang itu. Jadi yang jelas, jangan sampai ada di antara kita gampang meninggalkan sholat. Dan sholat sangat mudah, dalam keadaan apapun bisa Anda melakukannya. Kalau tukang bengkel di bengkel yang penuh dengan oli pun masih boleh. Seorang petani di tengah sawah jauh dari musola, Anda pun bisa sholat di atas lumpur, jidat Anda hitam, itu tambah pahala. Akhirnya Pak, tambah pahalanya gimana maksudnya itu? Kok masih nekat ya? Takut dosa, takut meninggalkan sholat. Karena bumi kan suci, lumpur suci. Jadi jangan sampai ada meninggalkan sholat. Baik, itu saja yang perlu kami sampaikan. Ada sebagian orang gampang meninggalkan sholat. Na'udzubillah, sholat adalah dosa kalau kita tinggalkan. Dan sholat sangat dimudahkan oleh Allah. Gak bisa berdiri, boleh duduk. Gak bisa duduk, boleh baring. Gak bisa baring, boleh telentang, dan seterusnya. Gak ada air pun boleh tayamum. Dan bapak-bapak pun menutup auratnya hanya pusat dengan lutut. Ibu-ibu sekujur tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah. Tidak harus pakai mukena. Yang penting menutup tubuh. Selesai. Kalau ternyata nggak punya baju semuanya, nggak pakai telanjang pun sah sholatnya, nggak punya baju. Misalnya nggak tahu hidup di mana, bajunya hilang semuanya. Udah nggak ada yang nggak bisa sholat, harus sholat. Karena sholat itu adalah ikatan antara kita dengan Allah. Ikatan kita dengan Allah adalah dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab.